Nanti lebih bias ngerti sama fiil ya, rezeki. Ini menarik sebenarnya ya, karena PKBBA itu kan lama sebenarnya. PKBBA itu lah jam lorong sampai jam berapa? Gak belajar itu sama sekali. Hah? Gak belajar itu sama sekali. Masa udah ngono. Mufradat. Dipelajari apa ya PKBBA? Ini gurune iki. Dari apa ya? Kan 2 semester kan itu ya? Mestinya wis lumayan mestinya. Iya. Seakan aku itu apa-apa seakan ngono rek, mosok. Aku seakan ae nonton. Wes men. Kon jebukno jamak ndak iso kan yo sok aku mikir lek bingung opo sing salah ya. Maksud seakan ya. Jadi harus ya minimal kalau misalnya PKBBA itu tidak membuat anak, saya tidak berharap misalnya semua mosok kita perfect enggak lah, tapi minimal bisa grasp the idea itu lumayan itu yang targetnya tentu saja lah bisa ya kabeh, cuman sementara dulu menurut saya Inggris itu yang terutama. Saya harap insya Allah untuk bisa meskipun udah jaminannya. Buktinya pada aku biar yang orang Arab ya podo ae, jadi ya ada jaminan. Cuma maksud saya kalau itu menjadi salah satu program ICT, menurut saya good right. Itu di sampai pikir no, ya. Kita poni yang pangeran namanya ada pikir. Segala siap. Oke, semoga itu jadi renungan dan mari yoyo program itulah minimal. Dan konsisten. Saya juga pernah ngomong sama Sopo ya, saya lupa bahasa Inggris juga. Sopo, ngomongnya Sopo, mungkin kelas muda yang saya minta untuk nerjemahin mereka itu. Si prinsipnya itu I'robi, lain di Arab jenenge I'robi, lain di Inggris bu jenenge apa? Uli? Nggak tahu saya Uli. Apa kalau I'robi nih bahasa Inggris itu apa jenenge? Merepeli satu-satu, nunjukin susunan kata apa orang. Iya, fokusnya bukan pada mengetahui grammar, tapi fokusnya memahami teks, ngono. Menganalisis. Iya, saya udah tahu ya, bilang. Analisa wacana. Ya, ngono. Iku lek sampean serius ngono di kajian ngono, saya yakin itu. Saat semester lah itu berubah. Ya. Kelemahannya karena sampean tidak pernah menggunakan teks Arab sama Inggris itu loh. Karena bocornya buku bahasa Indonesia, jadi kapan lagi kalau nggak dibetul ya eman. Aku nggak cawe-cawe ngono, gue kesel lah mikirin ngono, nggak ya. Kemampuan yang lain, insya Allah masih banyak ya. Oke, ikut kita mulai kajian, semoga bisa 1 sampai ayat ke 5 semoga ya, karena itu 5 paling. Untuk rangkaian ya 3 lah minimal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu hatta al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Oke, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, di Ramadan ini kita mengkaji Al-Qur'anul Karim tentu merupakan kebahagiaan untuk bisa terus-menerus menikmati Al-Qur'anul Karim di bulan Ramadan. Oke. Kita langsung saja kita melanjutkan kajian surat Al-Mumtahinah, bisa dibaca 2, Mumtahinah sama Mumtahanah. Refresh lagi, Mumtahinah isim fa'il maf'ul, Mumtahinah fa'il, Mumtahanah maf'ul, bisa dibaca dua-duanya. Surat ini boleh dibaca dengan surat Mumtahinah, boleh juga namanya surat Mumtahanah. Para sahabat juga menyebut surat ini dengan surat Al-Imtihan. Juga ada yang menyebut surat Al-Mawaddah, surat cinta ya. Karena ada 3 kata mawaddah yang ada di dalam surat ini ya. Jadi ada 4 nama yang semuanya bukan takriri, karena yang menamakan bukan Rasulullah SAW ya, tapi di kalangan para sahabat yang nanti makin meluas pada periode tabi'in. Jadi
ada 4 nama untuk surat ini: Al-Mumtahinah, Al-Mumtahanah, sama Al-Imtihan, sama Al-Mawaddah. Turunnya pada tahun ke-8 Hijriah. Kapan Fathu Makkah terjadi? Fathu Makkah terjadi tahun kira-kira Nabi mau meninggal dunia atau enggak? Mau meninggal dunia ya. Kalau Nabi 23 tahun, 13 tahun di Mekah, kira-kira tahun berapa kalau ini tahun ke-8? Nabi di Madinah berapa lama? 10 tahun kan gitu, karena 13 tahun ternyata kan 23 tahun, 40 tahun baru nerima wahyu sampai 13 tahun, berarti Nabi usia 53 tahun baru hijrah kan gitu toh. 10 tahun ada di Madinah, tahun ke-8 ini turun kan gitu toh. Surat ini diperkirakan turun di tahun ke-8 ya. Ada juga yang memang menyatakan turun di 6 Hijriah karena apa namanya, tapi ayat turunnya di tahun ke-8 yang paling tepatnya. Ada yang menyatakan Sulh Hudaybiyahnya tahun ke-6 ya, 6 Hijriah Sulh Hudaybiyah. Nanti kan perjanjiannya kan setahun berikutnya baru boleh. Rasulullah SAW melakukan umroh. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang backgroundnya, sebagaimana yang sampean ingat, diawali dari berita bahwa aliansinya Quraisy dan aliansinya Rasulullah SAW itu melakukan peperangan ya. Justru yang menginisiasi peperangan adalah aliansi dari orang Quraisy, yang itu berarti merusak atau tidak mematuhi Sulh Hudaybiyah atau Treaty of Hudaybiyah ya. Yang itu kemudian disikapi oleh Rasulullah dengan melakukan persiapan untuk melakukan penyerangan terhadap, atau bukan penyerangan ya, melakukan Fathu Makkah, kira-kira kan gitu ya. Sampai kemarin ceritanya tentang perempuan itu. Kita analisis sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum. Oke. Kalimat yang pertama yang harus kita pikirkan adalah kalimat aduwi wa aduwakum. Yang menarik juga, kata adu itu juga berlaku untuk sebelumnya, mau mufrad, mau tasniyah, mau jamak, semuanya boleh menggunakan kata adu ya. Meskipun tidak diikut dijamakkan. Tapi yang menarik, kalimat ini Allah, meskipun kalau Anda lihat mestinya jamak. Buktinya apa? Buktinya ada kata aulia ya. Tetapi Allah tetap menggunakan bentuk tunggal ya. La tattakhidhu aduwi wa aduwakum. Saya tanya, musuhnya berapa sebenarnya? Ya banyak, orang Quraisy itu ya. Tapi Quran menggunakan mufrad karena sesungguhnya apa dibalik rasanya? Kalau banyak dianggap satu, sebenarnya apa? Seperti Rasul menyatakan al-kufru millatun wahidah, kata Rasulullah. Kekufuran itu satu aja sebenarnya. Kenapa? Kenapa Rasul menyatakan al-kufru millatun wahidah? Kenapa? Padahal kenyataannya kekufuran itu ada berapa? Ya ada banyak kan? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Darmo Gandul, dan segala macamnya. Banyak banget. Many varieties, banyak banget kekufuran. Kenapa Rasul menyatakan millatun wahidah? Kenapa? Karena hakikatnya meskipun banyak, satu. Kayak gini loh, ada nasi goreng, nasi uduk, nasi ya tetap pol bae kabeh padha nasi ini, ngono maksudnya. Itu jenenge millatun wahidah. Musuh itu kalau hakikatnya sama, dia sebenarnya satu. Karena itu Allah menggunakan kata aduwi.
Karena meskipun banyak, motif mereka satu, tujuan mereka satu, keinginan mereka satu. Karena itu Allah menyatakan aduwi. Seakan-akan kayak kemarin, kayak di surat Al-Fil. Ya, ada berapa gajahnya di surat Al-Fil yang hendak menyerbu Makkah? Macam-macam. Ada yang menyatakan 19, tapi tidak satu. Kalau satu ya bukan pasukan, ya siji. Sana di mana? Kebun binatang sana satu. Ini banyak. Tapi kenapa Al-Quran tidak menyatakan ini ashabul afyal misalnya, atau ashabul fil? Padahal banyak. Kenapa? Ya, kalau itu benar, meskipun banyak, tapi itu yang kelihatan cuma satu. Ya, kenapa? Karena yang suatu sangat berbeda dengan yang lainnya. Karena paling tinggi. Namanya siapa? Masih ingat? Mahmud namanya, Mahmud. Oh ini orang, wiki misalnya arek wedok iki wakeh misalnya ada berapa ini. Cuman ada satu yang paling cemerlang, ya, kinclong sampai lali yang liyane. Fokusmu cuma yang satu, ngono. Oke? Begitu. Quran yang menggambarkan. Selain juga menunjukkan kesatuan tujuan semuanya. Ya, prinsipnya ngono. Allah ingin menggambarkan watak dari musuh Islam sejujurnya juga satu. Karena itu menggunakan kata mufrad, adui, wa hikmah. Yang kedua, hikmah keduanya. Kenapa Allah kok tidak menggunakan kata adui saja? Kok harus dipisah adui wa adua? Kira-kira kenapa logikanya? Karena musuhmu juga musuhnya Allah. Allah juga musuhmu. Apa maksudnya? Orang beriman itu mestinya juga harus punya hubungan. Pikiran dia juga harus sama dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah kalau begitu nanti Allah akan membalas hal yang sama. Kayak orang itu loh, suami istri itu loh. Kalau ada jalinan cinta caranya, naikku ya naikmu mas. Oh no. Tapi like, cintanya sudah mulai hilang. Duit sampean duitku, duitku ya duitku. Oh no. Saya lihat setiap hubungan yang hubungan itu cinta, iman lebih dari cinta. No. Lek awakmu cinta aja hilang kedirianmu, ya kan? Nemen hilang kedirianmu, karena menghilangkan egois. No. Dari wis gak ono maneh aku, kamu. Dari tasawuf sampai jenenge wahdatul wujud hilang. Karena ya apa ya? Oh, jangankan orang, kan nerima surat itu loh, arek iso. Apa ciumnya? Ya, kayak Laila Majnun. Dia mengambil bekas tanahnya Majnun Laila, dicium oleh Majnun. Orang-orang bertanya, kamu gila mencium bekas tanah injakannya Laila. Sesungguhnya aku tidak mencium tanah kata dia, tapi aku mencium bau Laila. Oh no ya, dan yang Majnun. Terus kok ono kenyataannya, keren ya. Sing ono bau Naila ya, Laila. Tapi menarik karena itu sebenarnya cerita sufistik, ya. Itu yang digambarkan yang kamu nggak pernah tahu hakikatnya sesungguhnya. Seperti malam yang gelap gulita. Dan karena itu kamu longing terus yang mencintai Laila. Ya dia nggak tahu yang rumahnya diciumi ada dia. Dia bilang aku tidak mencium tembok, tapi aku mencium Laila. Kayak ngono. Kayak sampean ini, sampean nggak ngambung karpet, ya. Tapi sampean mencium apa, ya. Nah, itu menarik. Kan itu Allah menyatakan mestinya orang mukmin itu juga ada keterikatan dengan Allah SWT. Misinya orang mukmin harus juga misinya Allah SWT. Ngono karpe. Dan bahkan menarik kalimatnya. Aduwinya didahulukan, bukan adu aku. Ya, menarik. Once you sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah, Allah lebih dekat ke kamu daripada Allahnya. Seperti rumus kemarin itu loh, radhiyallahu anhum wa radu'an. Padahal mestinya kamu, siapa yang melakukan aktivitas agar ridho itu, karena kalau susah memahami ridho cinta lah. Ada dua orang yang ingin saling mencintai. Ya, yang satu cantik, yang satu memiliki segala-galanya, dan kamu nothing, nobody.
Kamu berusaha untuk dicintai sama dia dan mencintai dia. Pertanyaan saya, mestinya kalimat yang masuk akal itu, siapa dulu yang akan mencintai? Terima cintanya. Yosi ini loh, oke mas, saya sudah melihat usaha dan susah payahnya. Sekarang tak cintai kamu, mesti ini. Ya, menarik. Bukan kamu yang duluan, bukan kamu. Ya, menarik kalimat direk. Radhiyallahu yang ridho kan dulu kan itu loh. Ya, sekarang di Jopo, ceweknya di atas lantai 2, masih jendela buka di saruhan kedinginan. Dia yang ridho duluan, ya enggak? Perempuannya belum ridho. Belum, enggak bisa, enggak boleh sama ayah. Oh no, saruhan enggak bergeming di bawah, gitu? Sampai lama, akhirnya terbuka perempuannya. Oke dah, terima kamu. Mati mestinya siapa yang ridho dulu? Saruhan ridho dulu, baru kemudian ini ridho. Lihat kalimat Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho duluan. Menarik ya? Sampai segitunya Allah itu kalau cinta sama hambanya. Sampean berusaha untuk mencintai Allah meskipun sebenarnya belum layak untuk dicintai, belum kayak saruhan itu duluan. Ini kalimatnya kenapa diawali dengan aduidu, bukan adu aku. Ya, seakan-akan Allah nunjukin kalau Anda misi Allah SWT, Allah duluan, Allah siap menolong kamu, proteksi kamu, musuhmu dalam musuhnya Allah. Maka menjadi tidak menarik kalau kamu punya musuh kemudian kamu mengambil selain Allah sebagai penolong. Doesn't make sense at all. Ya, satu yang menarik. Oke, saya ingatkan kembali kemarin, ittakhadha bil mubalaghah. Maksudnya kamu tidak sekali mengambil, berkali-kali kamu mengambil, kamu berusaha untuk mengambil. Ono tatakhidu. Karena fungsinya seperti superlatif ya, disangkan maknanya. Jadi enggak, kalau akhadha ngambil biasa, tapi ittakhadha ada usahanya, struggling to grab something, to get something. Jadi maknanya ngono struggle to itu ngono akhadha itu. Pelajaran sorok zaman biyen ya. Cuman biasanya kalau kita ngaji di pondok tidak digunakan untuk nafsiri. Sehingga sampai lali kabeh gunane, ya toh? Soalnya tidak pernah diaplikasikan. Lazim, mutaaddi, bil musyarakah, macam-macam toh mane. Tapi ayo apa yo ngono ya. Enggak, seakan-akan enggak ada gunanya. Padahal itu nanti berguna saat apa? Saat kita nafsiri, saat kita nafsiri teks sing biyen-biyen kudu eling. Lek mutaaddi itu koyo apa berarti ya? Bagaimana penggunaannya? Kayak ngono maksudnya. Ya, oke. Aduwi wa aduwakum awliya. Sama kalimatnya. Sama-sama anggap semuanya aduwi wa aduwakum awliya. Awliya kita sudah pernah bahas secara dulu ya. Aulia sebenarnya tinggalkan dulu lah, nanti baru kita kasih maknanya ya secara bahasa sama kemana konteksnya sudah. Oke, kita lanjutin dulu aulia. Saya ingin nanti alladzina amanu aulia tulquna ilaihim bil mawaddah, tulquna ilaihim bil mawaddah. Tulquna itu mencurahkan atau dari bahasa Inggris itu expressing ya mencurahkanlah, mungkin konteksnya yang lebih tepat maknanya, ada makna yang lain. Saya nggak ada yang standar yaitu mencurahkan. Saya lihatkan kalau ada mana yang lainnya. Kalau punya saya itu dong, kalau kita lihat dari dua tafsir ya ada. Oke, curahkan ya. Baknya itu bak sababiyah. Kalau menurut
baknya ya. Jadi kalau sampean mau terjemahin ada bak ya, ada dua. Satu yang memahami baknya itu bak zaidah. Jadi tidak ada maknanya. Jadi mestinya ini tulquna ilaihimul waddata. No. Karena bak zaidah. Expressing kamu mengekspresikan cinta. Nanti kita bahas mawaddah dulu ya, tapi untuk sementara kita bahas cinta. Janganlah kamu berusaha sungguh-sungguh terhadap musuh Allah dan musuh kalian semuanya. Janganlah kalian sungguh-sungguh kalian berusaha mengambil musuh Allah dan musuh dengan cara mencurah-curah, dengan cara mengekspresikan mereka. Oke. Yang pertama. Yang kedua, maksudnya baknya difahami dengan tulquna ilaihim akhbarun nabi wa sirruhu allati baina, atau memberitahukan informasi Nabi Muhammad SAW, rahasia-rahasia Nabi Muhammad SAW dengan cinta. Oke. Mawaddah itu apa jenenge? Ka mahabbat syai' wa tamanni kauni. Kalau kamu mencintai sesuatu dan kamu berharap sesuatu itu terjadi, namanya mawaddah. Suka dan benar-benar punya keinginan agar sesuatu itu hadir, jadi, namanya mawaddah. Oke, namanya mawaddah. Kalau dalam secara maknawi, mawaddah itu ada banyak. Misalnya ada yang memaknai wud itu sebagai apa? Kalau Anda terkagum-kagum terhadap sesuatu, misalnya, atau kamu terpikat kepada sesuatu, to be passionately attached or attracted to something, namanya mawaddah. Biasanya begini, kalau dalam gradasi cinta di rumah tangga, Quran menggunakan mahabbah, habis itu sakinah, apa lagi? Ya Pak ya teh kankihu ma ta'maluna semangat itu ya apa ya ayyuhallazina wa min ayatin khalaqalakum litasha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, sakinah, mawaddah sama rahmah. Nah, kalau biasanya pakai gradasi yang dipakai Al-Qur'an, pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga rahmah. Sakinah itu kalau kamu belum menikah kemana-mana, oke? Aisyah, Aminah, Khadijah, Maryam dan segala macam, oke? Begitu kamu menikah, settle down, kemudian settle down kayak lagunya siapa itu, ya, look at me, ya, settle down, ya, kemudian marry, ya, katanya Cat Stevens, ya. Saya ingat karena dulu di ILF diajari lagu itu, ya. Sampai sekarang saya bisa ingat, ya, gara-gara suruh nyanyi Cat Stevens lagunya apa itu, Father and Son, ya. Sampai saya keling anggrek, masya Allah, gara-gara lagu ini, kuat ternyata lagu ini. Settle down, jadi namanya sakinah. Kalau hatimu sudah tidak berguncang lagi, karena kamu lalu cinta. Kenapa membuat kamu begitu? Nanti pelan-pelan katanya cinta itu pelan-pelan hilang, ngono. Nanti berubah, naik dari sakinah jadi mawaddah, puncaknya jadi rahmah. Lek sakinah itu sangat kuat di fisik, terus nanti lek rahmah fisik lagi. Boleh jadi bahkan sudah tidak ada cintanya, tapi tetap bersatu. Kenapa? Karena wis rahmah, wis aken. Dia yang melahirkan anak-anak saya,
dia yang masakin saya, dia yang kayak begitu. Itu levelnya wis rahmah, lebih yo kasih sayang lah situ rek, bukan koyo sampean saya justru ngono rahmah itu, ono ya itu. Ini misalnya, lah itu di pertengahan, lah wis apa namanya? Kamu sudah dapat, wis mulai wis mateng, sudah dapat muncul mawaddah. Nah, dalam konteks ini mawaddah itu dikaitkan dengan ada juga yang memaknai wuddan, karena Allah saya ja'alulakumur rahman wuddan ya. Misalnya Allah juga menggunakan kalimat di dalam Al-Qur'an itu apa namanya? Wuddan itu juga dimaknai dengan safwatul mahabbah. Kalau cinta yang bersih, yang putih, sekarang sudah bukan lagi karena fisik, namanya juga mawaddah. Tapi kamu memang punya keinginan yang sangat kuat dan keinginan itu ingin terjadi. Contohnya gini, sebagaimana yang kemarin menjadi background dari ayat ini, Hatim bin Abi Balta'ah ngirim surat kepada Sarah, ya diberikan kepada Sarah agar Sarah ngasihkan ke orang Quraisy. Harapannya kalau surat itu diberikan kepada orang Quraisy membaca bahwa rahasia Nabi begini, harapannya karena saya sudah mengasihi Anda jasa, maka kamu akan membalas jasa saya dengan memproteksi anak. Kamu hoping something, ya, kamu menyukai sesuatu, apa menyukainya? Keluarga yang dia cintai, dia ingin keluarganya aman. Karena itu dia kepingin itu terjadi, kepingin keluarganya diproteksi. Karena itu dia tindakan berbuat baik, ya, memberikan jasa, harapannya anaknya terproteksi. Itu yang disebut dengan mawaddah dalam konteks itu. Koyok sampean ngei coklat, ngei macam-macam, harapannya dia ngono, biar ada mawaddah yang muncul, ya. Namanya mawaddah. Oke. Yang pertama yang adalah bil mawaddah. Oke. Waqad kafaru, sekarang Anda lihat kan apa yang dilakukan oleh iman di sini, orang mukmin di sini, tulquna ilaihi bil mawaddah, kesalahannya, ya. Sekarang apa yang dilakukan, saya mudahkan lagi agar kita ketemu, ya. Yang dipanggil tetap orang mukmin, ya, Hatim bin Balta'ah, meskipun dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Perbuatan yang dilakukan adalah apa? Membocorkan rahasia, yaitu berusaha mengambil musuh menjadi aulia dengan cara mengekspresikan cinta kepada mereka, mengekspresikan kebaikan kepada mereka. Harapannya nanti sebaliknya, tuh kesalahannya. Oke, nah, aulia karena itu maknanya harus Anda lihat dalam kaitan ini. Apa yang diharapkan dengan cara membocorkan rahasia negara? Anaknya agar diapain? Diproteksi, dilindungi, dapat keamanan dan segala macam. Karena itu makna dasar aulia sesungguhnya adalah someone protective friend, teman yang siap memproteksi Anda, teman yang siap melindungi Anda, teman yang mau ngurusin urusan Anda. Ini Rek maksudnya, ya. Kalau kamu punya teman yang dekat, jadi sebenarnya dari kata dekat awalnya, ya, makna dasar kata aulia itu dekat, ya, kayak yalihi wa yalihi, misalnya saya and beside me, near me, kayak begitu. Nah, dari saat itu nanti muncul kata wali, aulia, maula, dan segala macamnya. Oke. Kenapa kok dekat? Karena orang yang dekat asumsinya dia akan nolongin kita, proteksi kita. Oke, misalnya ada istilah, kita lihat satu-satu, misalnya wali nikah. Memang dia memang orang yang dekat dengan yang diwaleni, ya toh? Bapaknya, kakaknya, mbahnya, misalnya. Dia dekat secara garis keturunan. Kenapa dia mau dijadikan wali? Selain kenapa dia? Tujuan tasyriknya kenapa? Agar dia melindungi
Kalau jangan sampai ini laki wali yang bertanggung jawab itu. Karena itu wali bertujuan untuk memproteksi, memastikan dia aman, mendapatkan haknya dan segala macamnya. Karena itu ada wali nikah. Jadi wali nikah tugas utamanya apa? Ngelindungin calon pengantin gitu. Oke. Waliul amr misalnya atau pemimpin disebut dengan waliul amr ya. Kenapa kok disebut waliul amr? Karena urusannya masyarakat itu diserahkan kepada orang tersebut untuk dijalankan. Harapannya dia yang akan menjalankan urusan itu. Misalnya kayak sampean kan menyerahkan urusan pendidikan, urusan politik, urusan ekonomi kepada Pak Jokowi, ya toh? Karena sampean milih Jokowi, sekarang jadi presiden kan gitu loh. Maka Anda serahkan urusan Anda. Oke, saya cuma urusan akhirat saya sendiri Pak Jokowi. Cuman kalau urusan pendidikan saya serahin sama Anda. Pak Jokowi, kamu serahin saya, dia kementerian kan kebudayaan kan. Anda dengan wali amr karena dia ngurusin. Nah, kan dia menjadi dekat dengan Anda karena dia menjadi orang yang akan ngurusin kamu, proteksi kamu. Karena itu dengan waliul amr. Salah teman dekat. Ya enggak. Kapan Anda disebut teman dekat? Kalau you will help, jadi ini konco cedut tapi nggak belum nolong itu. Ngono loh, best friend itu kan ngono loh. Best friend kan ngono. Ya, jadi ngono tanya aulia. Harapannya dia mau temannya hatta. Karena dia berharap kalau saya berbuat baik, katanya mungkin nanti dia akan menjadi teman saya yang akan memberikan manfaat kepada anak saya yang tinggal di Mekah dari Madinah. Oke, harapannya nanti dia akan nolong, memproteksi dan segala macam. Mana maksudnya? Itu namanya aulia. Namanya aulia. Gimana yang pemimpin? Tidak sebenarnya. Ya enggak salah, ya boleh aja dimanai pemimpin. Karena pemimpin itu waliul amr sebenarnya. Jadi mau dimanai pemimpin sebenarnya tidak ada salah. Cuman cuma gubernur, presiden dalam pengertian wilayah tidak ada maksudnya. Itu siapapun yang dalam urusan negara namanya dia namanya wali dan urusan negara namanya waliul amr dan segala macam. Tergantung konteksnya sebenarnya. Lalu juga disebut wali. Coba Allah pemimpinmu, ya iya. Teman dekatmu, iya. No. Kenapa? Karena kamu berharap kepada Allah yang menolong Anda. Pokok prinsipnya di dalam kata harapkan apa? Itu yang kamu harapkan. Kalau siapapun yang kamu harapkan agar orang itu memproteksi kamu, memberikan namanya walinya. Allah waliyul ladzina yukhrijuhum ilan nur. Kamu dalam kepekatan, kamu butuh pertolongan, orang yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Siapa dia? Allah. Allah walimu. Kalau kamu susah, tidak ada yang nolong lagi, ada yang sangat dekat dengan yang kamu tidak tolongan kepadanya. Menarik, padahal dia sangat dekat kepadamu, yang dia siap minta. Kalau you minta pertolongan, dia kasih. Karena itu Allah waliyul mu'minin. Kalau orang tulis-tulisan Allahu apa? Mau tulisan itu budine sing fake ya apa tulisan di tembok-tembok ya. Allah wali kita, wali. Orang yang dekat sama Allah disebut waliullah. Kenapa? Karena dia dekat sama Allah. Apa cirinya wali Allah? Leono apa-apa ditolong sama Allah. Ya kan? Anda punya karomah. Kenapa? Karena ditolong sama Allah. Masya Allah, Pak. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, tidak ada apel waktu itu. Misalnya di Manaqib, tidak apel. Kamu nyebutnya karomah, wali. Kenapa? Karena dia ditolong sama Allah. Mulai. Ya, itu. Nah, yang menarik agar seseorang itu bisa jadi aulia, apa yang harus dilakukan? Mawaddah. Oke?
Menarik Hatim Al-Batah. Allah itu seakan-akan ngasih rumus. Kalau kamu ingin menjadikan seseorang menjadi wali, apa yang kamu harus ekspresi? Mawaddah. Sampai kamu ingin seseorang menjadi walimu, menjadi kekasihmu, jadi orang dekat sama kamu yang dia willing to help, maka you harus expressing your love to her, ya, atau siapa, ya. Karena yang ngono, mesti jadi terus noai, tulkuna ilaihim bil mawaddah. Engkau suwe-suwe lemes deh nih, aulia, ngono. Itu prinsipnya. Menarik ya. Hatim bin Abi Balta'ah tahu itu. Tapi yang menarik, lihat. Apakah kalau Anda mengekspresikan love, ya, atau perbuatan baik kepada orang lain, apakah dia bisa menjadi aulia? Belum tentu. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Nanti menarik, ini banyak hikmahnya satu ayat ini. Oke. Wa qad kafaru bima ja'a haq yukhrijuna ar-rasul wa. Oke. Sekarang Allah, siapa yang mau kamu jadikan wali? Kamu berharap dia menjadi teman dekatmu, yang kamu berharap dia akan willing to tolong kamu. Allah menjelasin, yang tahu karakter seseorang itu siapa sih? Tahu personality seseorang? Allah. Kalau kamu tahu sama seseorang, dia nggak bisa mas. Amen kirimin bunga, dia menter, nggak ngefek dia. Dia kasih soge deh, ini nggak butuh duit. Bingung ya. Apa? Yang tahu begitu itu Allah. Oke. Allah sekarang membuka realitasnya Quraisy tadi yang mau dijadikan aulia. Kata Allah Taala, wa qad kafaru. Cara dikasih kontrak. Apa? Agar punya keraguan. Sekarang dilihatin, kamu mau mengambil dia, kamu you express cintamu sama dia agar berharap dia menjadi aulia, tak jelasin realitasnya dia. Qad kafaru. Kalimatnya keras ya, ada taukidnya. Temenan loh, dia itu kufur, dia menolak. Ya, ma'akum minal haq. Ya. Apa bima ja'akum minal haq? Dia mengkufuri apa yang telah datang kepada kalian. Apa yang telah datang kepada kalian? Apa yang datang kepada orang mukmin? Apa yang telah datang kepada orang mukmin? Al-Quran. Apalagi yang datang kepada orang mukmin? Rasulullah SAW. Satu. Dijadikan apa Rasul sama Al-Quran bagi orang mukmin? Dijadikan apa? Rasul Al-Quran itu sama jadikan apa itu? Guidance hidup, orientasi hidup. Allah itu mau nunjukin, loh, ini beda. Kamu mau menjadi India. Kalau kamu mau jadikan aulia, itu kan menyamakan orientasi, dong, ya? Bisa kamu bisa ngumpulin orang kalau orientasinya berbeda? Kayak iso, satu seneng tahu, awakmu seneng tempe. Sampai mati gak orang ketemu, ya tak? Allah nunjukin dia itu orientasinya beda sama kamu. Dia mengkufuri apa yang telah datang kepada kalian semuanya. Padahal kamu itu sekarang hidup diatur dengan apa yang telah datang kepadamu. Kamu taat sama Rasulullah. Kamu hidup berdasarkan Al-Quranul Karim. Sementara orang Quraisy satu, watak pertamanya dia. Qad kafaru bima ja'akum minal haq. Dia menolak apa saja yang datang kepada kalian. Minal haq. Dari kebenaran. Dia tolak semuanya itu. Dia mengkufuri itu. Yang menarik, Al-Quran menggunakan kalimat kafaru. Dia tolak gitu. Meskipun mungkin dia tahu benihnya dia tutup itu. Dia tidak mau. Satu bicara apa ya? Kafaru letaknya di mana? Kufur letaknya di mana? Di dalam dirimu. Di dalam atau di luar? Di dalam. Allah nunjukin your internal realities. Oke. Yang kedua lihat, yukhri Rasul wa iyyakum. Dan kamu tidak ingat toh, kamu telah dikeluarkan dari Mekah. Ya. Bahkan siapa yang dikeluarin? Rasulmu dan kalian semuanya dikeluarin. Yang kedua apa? Realitas apa? Eksternal. Allah itu dalam bahasa yang singkat sudah melonjotin realitas orang Quraisy. Jawaban jeruk. Kon kate ngelamar dia. Tak jelas loh. Oh no, jawaban jeruk nih arah ini. Ini lewat gak seneng lagi.
Dohire ngene roh ngono rek. Iku jenenge lihat cara Al-Qur'an menjelaskan itu menarik ya, singkat, padat. Makanya awak kudu mikiri terus. Nah, nanti Anda harus sesuai karena ini nanti jadi aturan. Siapa ya yang nggak boleh saya lihat? Orangnya harus punya dual realities ini, internal realitisnya. Internalnya dia kufur, memang dia jadi kufur karena dia belum tahu. Ya mungkin nanti akan jadi, boleh jadi dia memang kufur, tapi dia bukan yukhrijuna. Nah mungkin jadi berbeda lagi. Ngono. Harus dilihat semuanya itu peraturannya. Satu, qad kafaru bima ja'akum minal haq. Pertama. Yang kedua, eksternal realitisnya yul wa iyyakum. Dan menarik kalimatnya, lihat. Yang kafaru dibikin fi'il madhi. Terus mulai biyen nih kufur. Dan seakan-akan sudah terjadi, sudah tidak pernah bisa berubah lagi. Qad kafaru is done deal. Terus close, tidak bisa iso mas, dia ini wis duwe calon ngono. Aku tak duduk no hati ini arek, tidak iso, dia ini wis keseng sama mbak arek liya. Kok anu ndak popo lah, kok suwe anu tak kirimnya terus. Wah, coklat kembang. Orang ada kamu cahaya. Misale, iku jenenge qad kafur, ngono lho. Yang kedua atine yang sudah tertutup. Yang kedua yukhrijuna, kalimat apa? Fi'il mudhari. Ya bukan sekali usir kamu sekali, tapi Allah nunjukin kalau nanti kesempatan lain dia akan melakukan aktivitas yang buruk. Karena itu Allah pakai fi'il mudhari. Menarik Al-Qur'an itu. Enggak salah. Anda itu fi'il madhi itu kan dia saya cewek apik wongnya. Enggak, dia enggak. Terus menerus yukhrijuna apa namanya ar-rasul wa iyyakum an tu'minu billah rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah. Sekarang lihat semua kesalahan yang kamu lakukan, kesalahan cuma satu. Apa kesalahannya? An tu'minu billahi rabbikum. Kesalahanmu itu cuma karena kamu iman. Pernah ini ada orang melamar seseorang, tidaknya suka, suka, dia tidak terima cuma satu, akhirnya tidak tanya kenapa? Karena dia Madura, kayak rasis tentang keluarganya. Itu tidak terima tak kalau Madura. Itu bodoh ngono itu loh. Perfect as a human being. Soal semuanya api, cuman saling tidak, kan boleh Madura, nggak diterima oleh. Kayak ini mau, kamu itu tidak punya, kamu tidak punya. Sorry frontnya. Misalnya, semuanya wis api, kamu tidak punya kesalahan apa-apa. Diusir dari rumah, kamu diusir tempat, kesalahanmu cuma apa? Antum minu billahi rabbikum. Wes ikut dong, karena kamu iman, karena kamu mukmin. Masya Allah ya. Saya mewawancarai mahasiswi iman. Saya kata dia, apa yang kamu rasakan, perlakuan apa yang pernah kamu rasakan sebagai perlakuan yang baik terhadap Islam di Jerman? Kata dia, yang saya interview ini, si mahasiswi ini dia, saya pernah ngelamar pekerjaan dan saya 6 kali memasukkan lamaran pekerjaan. Dan 6-6-nya itu saya diterima, dapat surat diterima dan segala macamnya. Tapi saya terus disuruh menghubungi untuk interview dan segala macamnya. Tapi saya sebelum, kata dia, ada yang pertama begitu saya ditelepon, putuskan akan diterima dan segala macam, kemudian akan dilakukan wawancara. Dia tidak tahu saya karena dia adalah muslim, dia lahir bahasa Jermannya ya kayak orang Jerman, nggak kelihatan kalau dia orang Turki Islam, ya. Oh, kayak Jerman, oke, silakan dan interview. Itu dia interview tidak terima. Alasan satu-satunya adalah kenapa? Karena you muslimah.
saja. Menarik ya kan? Tidak berdasarkan kualifikasi dan segala macamnya. Nah, Allah sekarang membandingkan, lihat bayangin ya, membandingkan dua realitas. Satu, realitasnya internal eksternalnya begini. Yang kamu kenalkan. Sementara kamu, dia itu tidak mau. Sesungguhnya hanya karena kamu iman. Coba kamu udah iman, mawaddahnya jalan. Dia jadi aulia. Oke? Lihat sekarang selanjutnya. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili, mengatakan hanya kamu karena iman. Jika kamu benar-benar sekarang ini in kuntum itu kharajtum itu kalimat syarat ya. Jadi kalimatnya itu sebenarnya gini. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha mardati fala tattakhidu ngono. Jadi ini sebenarnya kalimat conditional sentence-nya, if then statement. Jadi kalimat itu begini, ini kalimat statement-nya ya. Jika kamu keluar dari Mekah menuju Madinah, karena kamu ingin meniti jalan fisabilillah, yang kedua karena kamu ingin hanya mengharapkan ridhonya Allah SWT, bukan lain, maka kamu tidak akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil musuhmu sebagai aulia. Kalimatnya. Jadi memang rodok antik ayatnya. Konedan moro-moro kono ikutum ngono. Jadi itu kalimat memang mesti ngono cara baca in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa amardati tatwakum aulia. Allah ngasih garansi. Kenapa sih kamu kok minta sama dia? Sekarang kamu kan tadi iman, kamu pindah. Akar permasalahannya adalah kamu pindah dari Mekah ke Madinah. Semuanya, kamu pindah ke Madinah itu niatnya apa? Niat yang benar itu menurut Al-Quran adalah dua. Ya, niatnya satu, jihad dan fi sabili, karena kamu bersungguh-sungguh untuk meniti sabilillah. Ya, hidup itu adalah perjalanan meniti jalan yang lurus. Kedua, tujuanmu cuman to get pleasure of Allah SWT. Cuman ingin dapat ridhonya Allah SWT. Oke? Itu tujuannya. Lah, sekarang lihat, kalau tujuanmu itu Allah, sekarang saya mudahkan ya. Kalau kamu keluar dari Mekah ke Madinah, tujuannya Allah. Sekarang kamu punya persoalan di Mekah. Persoalannya apa? Kamu masih punya harga di Mekah, punya anak-anak di Mekah. Nah, sekarang ada dua keridhaan. Ada dua cinta sekarang. Hati sekarang terombang-ambing antara cinta kepada Allah sama juga cinta kepada keluarga yang ditinggalkan. Meskipun dia keluarganya kafir, keluarganya non-muslim yang ditinggalkan. Tapi lihat, orang Arab itu dulu punya ada gium. Ya. Meskipun orang itu, keluarga itu musuh, tapi tetap kamu harus bela. Keluarga segala-galanya. Koyo sekarang nasionalisme itu loh, wrong country. Dulu itu masyarakat semuanya ternyata menarik ya, itu berevolusi sebenarnya itu sampai ke state. Dulu orang itu masih tribal society, tribe, right is wrong is my tribe. Keluarga, right, wrong is my family. Ada apa-apa? Bah, banyak anakku salah, kata Afi kan, ngono, cara ngono ya. Kayak begitu ya. Sekarang itu ganti menjadi akidah nasionalisme itu yang menjadi right and wrong is my country. Ngono, ya dah. Salah negara aku ada apa Bang? Indonesia. Ngono. Saya Pancasila kan ngono ya. Lagi bumi. Bukan itu persoalannya, tapi lihat. Ini nanti mau digeser sama Allah SWT. Satu, nanti yang banyak pelajaran Anda bisa ambil pelajarannya. Nanti setelah selesai satu ayat kita daftar satu-satu. Oke. Maka orang Quraisy itu, orang Arab dulu itu punya keyakinan banyak. Keluarga itu memberi. Ada banyak yang bisa Anda ambil dari keluarga. Ya. Tapi menarik, Allah nanti ngasih tahu Kak Islam itu nanti sebelum kamu punya agama. Kalau kamu melakukan aktivitas, gini ya, kalau Anda bawa ke ilmu sosial, semua aktivitas itu, tidak ada orang beraktivitas tidak looking for benefit. Nggak ada. Action theory, ya.
Kamu itu ngapain aja mesti karena ada exchange-nya. Ya, ono ya. Aku ingin ngono lek sosial teori. Kan enggak dibayar Ustaz. Iya, minimal mlebu YouTube. Lah kan ngono to, gampangane. Enggak ada itu, semuanya exchange. Semuanya in exchange. Our interaction based on exchange. Ya, Peter Blau sama Homans ya. Prinsipnya ngono rek. Oke. Yang menarik sekarang kita perlihatkan. Dulu orang itu menyatakan nyanyi keluarga, proteksi keluarga, sekolah macamnya. Pokoknya apa keluarga dia yang bantu. Apa itu keluarga yang terakhir itu? Ya tak? Semua pikirannya ngono, ya tak? Nah Allah itu, lah dan Anda apapun dulu exchange-nya itu pikirannya apa sebelum Anda punya iman? Itu apa maksudnya? Atau worldly and apa? Earthly atau heavenly benefit? Sebelum orang beriman, yo di sini aja material benefit saja. Ya. Ada orang mikirin immaterial benefit. Tak mungkin dianggap orang gila saja begitu itu yang immaterial benefit. Ya dah. Semua orang kalau tidak percaya sama Allah agama, dia melakukan kegiatan semuanya yang material benefit. Nah, bagi dia itu kamu melakukan ngapain gitu itu udah dapat apa-apa. Saya ingin bayaran saya di akhirat. Itu bagi boleh orang ini. Makanya katakanlah dia ditipu oleh agama, dan segala macamnya, karena dia tidak percaya sama immaterial benefit. Oke, ada immaterial. Lah, Allah itu merubah. Begitu kamu masuk agama, percaya sama agama. Kalau kamu melakukan apapun, kamu harus pertimbangkan dua hal itu. Material, immaterial. Yang immaterial itu puncaknya mana? Ridho Allah, keriduan Allah. Bahkan tidak boleh yang immaterial dirubah semuanya cara pandangmu kalau kamu sudah masuk agama. Nikah, awalmu apa menikah? Material benefit. Iya Pak. Oke, pas ya. Saya nikah karena niatmu berarti benefit. Tapi kalau kamu immaterial, aku nikah dene itu enggak ya? Dia kira-kira akhirat saya aman enggak ya? Bahasa Putri sama dia bisa jadi imam saya ya. Anak Putri ya. Jadi imam saya. Itu maksudnya ngono ya, maksudnya. Itu namanya immaterial benefit. Allah sekarang berubah. Kalau kamu sudah iman, sekarang kamu itu punya dua cara berpikir. Jangan ada material benefit. Sekarang Allah nunjukin, lihat ya. Kata Allah SWT, kamu sudah tujuannya sekarang harus dua itu, fi sabilillah atau mardhatillah. Tapi apa yang dilakukan oleh Habib Balta'ah? Tusirna ilaihim bil mawaddah. You express ya, your love to them. Diam-diam kamu menunjukkan rasa cintamu kepada mereka dengan cara apa? Tidak ngasih tahu kepada Rasulullah, gulung surat, bocorin rahasia Nabi, dititipin. Kok pikir pangeran ndak roh? Ya, itu kata Allah SWT. Wa ana dipakai, masih ingat dulu kajian kita, ana dipakai untuk apa? Cinta atau Allah nunjukin marah. Kok kira aku ndak roh? Apa roh deh? Oh, kan ngono tuh. Wa ana gitu deh. Kan itu anger. Ana bima akhfaitum wa aku tahu apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu zahirkan, yang kamu lihatkan, saya tahu. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa yang melakukan hal tersebut, faqad dhalla, kata Allah, sungguh dhalla sawa'as sabil, dari jalan yang lurus, dia melenceng dari jalan yang lurus. Mau apa? Tujuannya kalau hijrahnya apa? Sabilillah. Sabilillah gampangannya sirotol mustaqim. Sekarang dia melakukan apa? Dhalla sawa'as sabil. Walad dhalin dia deh. Kamu hidup apa? Ihdinas sirotol mustaqim. Kalau kamu mudahkan orientasimu setelah masuk Islam adalah sirotol mustaqim.
Ya, kamu itu mau hidup terus saya on the track Pak. Saya nggak mau lagi ke kiri kanan. Saya harus terus in the right path, which is siratal mustaqim. Jangan jadi walad dhalin atau walil maghdub. Dia dhalin, menarik ya, masih belum maghdub. Ya, kenapa? Karena dia tersesat. Karena dia tersesat. Disesatkan oleh apa? Orang tersesat itu karena apa biasanya? Karena akalnya tidak jalan. Kenapa tidak jalan? Karena dia diselubungi cinta. Cinta kepada siapa? Kepada keluarga. Nabrak akhirnya. Satu pelajaran pertama yang kita ambil. Keluarga itu yang kuat mempengaruhi kita. Sangat kuat. Sampean bisa merubah nanti apapun dari sabilillah. Itu pertanyaan pertama, pelajaran pertama. Ridwan Kamil contoh paling menarik ya. Anaknya tidak keterima di SMP negeri sebandung. Anaknya pulang bilang ke Ridwan Kamil, Pak, masa saya tidak terima Pak, musuh saya sekolah swasta Pak, malu Pak, dan sebagainya. Ridwan Kamil kemudian kepala sekolahnya nelpon, kepala sekolah negeri-negeri itu nelpon ke Ridwan Kamil, Pak, anaknya Bapak tidak terima ya, kalau Bapak mau kita bisa masukkan Pak, kan segala macamnya. Longgo ceritanya di FB-nya Ridwan Kamil, di pengajiannya di Agib, dia datang di pengajiannya Agib, terus dia cerita tentang itu, saya dengerin. Ridwan Kamil ada dia, itu godaan kuat di sini kata dia, karena saya juga kasihan sama anak saya, teman-teman sekolah negeri, nanti dia sekolah swasta, tahu sendiri lah kalau saya itu gini dan segala macamnya. Saya sudah kepingin ngangkat, yo semoso wali kota nelpon tidak diterima. Gitu? Tapi kata dia, akhirnya saya memutuskan enggak, karena nanti bahaya kata dia. Terus bilang anaknya, nah sekolah swasta itu juga baik dan segala macam dan sebagainya. Ambil offer itu. Tapi kuat enggak? Berapa banyak orang berubah dari sabilillah, dari siratal mustaqim gara-gara cinta sama anak, suami korupsi gara-gara istri minta bil baru. Semuanya, namanya nanti kalau sudah berkeluarga, keluarga itu mbok kira ya itu sampai lawan kabeh itu apa keluarga saya itu tetep yang sana yuk semua jalan siratal mustaqim itu menarik ya. Berat itu berat, apalagi anak ya. Nanti berpindah itu, pertama istri, apapun soal istri, segala macamnya dimasukkan padahal enggak, terus nanti apalagi kalau sudah anak susah. You bisa tough guy. Les anak lemes kok. Aduh. Iya beneran itu. Beneran. Susah. Ya, silakan kan lah. Ngono. Istri saya, jangan asal-asal. Subhanallah. Oh, itu lemes lah yang anak itu. Berbahaya. Itu beneran. Dan apalagi ini bukan orang yang jelek, ini sahabat Nabi, hatinya halus. Dia pasti punya cinta sama anak-anaknya. Itu tuh orang yang tidak peduli sama anaknya. Dia orang yang hatinya halus. Ahli Badar mesti mlebu surgane lho iki. Rasulullah faf'alu ma syi'tum fa innallaha ghafara lakum. Kamu wis nglakono opo ae, Allah sudah ngampunin kamu, pasti masuk surganya. Semua ahli Badar, berapa jumlah ahli Badar? 19 orang, mati 14. Jadi sisa berapa itu? Jadi perang Badar itu yang ikut 319 orang, kalau saya tidak keliru. 319 ini semua masuk surga. Siapa yang ngomong gitu? Rasulullah. Rasul menyatakan setelah perang Badar, kata Rasul, faf'alu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Sekarang terserah kamu deh mau ngapain. Allah sudah ngampunin semua dosamu. Corong ngomong kasar itu gini, kon ngate ngombe mendem-mendemo, mau zina, mau limo, sudah masuk surga. Saya tanya, ada dari sisa ahli Badar itu yang melakukan dosa besar? Gak ada, ya makanya ahli surga. Jadi lah mikir kalau aku ngono ya makanya apa untuk ahli surga. Ahli surga ndak kira mikir ngono iku, ngono bedane iku ngono. Menarik ya, menarik. Bahkan para sahabat itu mimpinya lucu-lucu. Mimpinya itu mlebu surga. Ya makanya ahli surga, ya kan?
Mimpinya itu masuk surga. Saya mimpi masuk surga kemudian begini ya Rasulullah. Masya Allah ya. Kenapa kok sampai mimpi surga? Karena dia kangen sama surga. Kayak gini ya enggak. Mimpi ini mall ya. Mimpi opo dan segala macamnya. Lucu ya. Lucu ya. Oke. Satu, prinsipnya itu keluarga itu sangat kuat cintanya. Sangat kuat. Dan itu Allah ingin perlihatkan. Nah sekarang kamu harus merubah cara berpikir itu. Cara berpikir itu. Dulu kamu anggap keluarga itu bisa ngasih manfaat. Iya. Kapan? Kalau sama-sama iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada manfaat keluarga itu. Ya. Apalagi manfaat imaterial. Karena nanti di akhirat dia tidak manfaat. Kita dirubah cara berpikir kita. Keluarga itu macam-macam loh, sudah difitnah, sudah dimusuh, sudah penolong kita. Iso, anak-anak kita bisa menjadikan jaminan kita masuk surga. Anak-anak kita bisa ngasih crown ke kepala kita karena dia nanti menjadi hafal Al-Quran dan segala macamnya. Tapi anak kita bisa juga yang menyeret masuk neraka. Istri dan anak-anak kita bisa jadi fitnah dalam hidup kita. Jadi menarik ya, Allah membongkar yang itu nanti. Hatim bin Abi Balta'a disadarkan akan itu. Aku tahu kamu cinta sama keluargamu. Tapi kalau keluargamu itu nanti tidak ngasih manfaat apa-apa bagi nanti ke akhirat. Karena sesungguhnya secara hakikat kita ini berkeluarga atau sendiri-sendiri hakikatnya. Sendiri, wong our soul is ya dewe-dewe. Yo cuman bedanya cuman karena dikasih tubuh kita kemudian jadi keluarga. Andai kita hidup terus di alam butuh kita keluarga, yo enggak butuh. Kita ini sama usianya. Sekarang in term of tapi in term of my ruh, bodoh tuh ini aku makhrus. Cuma di anakku ini dunia, ngono tok. Di alam ruh sama enggak? Sama. Waktu Allah menyatakan alastu bi rabbikum qalu bala syaitan, sama kita. Sama kita. Waktu di ruh podo soleh dia. Sama di alam ruh dulu. Tapi dikeluarkannya ke alam dunia beda-beda. Saya 75 keluarnya. Mati nanti keluar dari dunia nggak tahu. Lamahan mungkin kamu atau mungkin lamahan saya, siapa tahu, nggak tahu kita. Nah cuman ini kan jadi ujian kita di dunia itu gitu loh karena itu Kak, kita harus diperlihatkan lagi. Oke, memang harus kita tanggung jawab, tapi kamu harus pikirkan juga dirimu sendiri yang pertama dalam hidup dalam Islam itu. Karena itu harus ku anfusakum dulu, bukan keluargamu dulu, dirimu dulu. Jangan membuat kamu masuk neraka gara-gara ku anfusakum baru ahliku. Jangan korupsi meskipun istrimu minta, tapi kan istri saya. Iya, misal bojomu, tapi lah jongkrok punya ngerokok, dia duduk musuhmu, dia bukan istrimu itu musuh. No. Harus clear itu. Harus clear. Itu nanti satu ya, tidak semua keluarga. Bahkan Allah menyatakan kalau tidak ada iman terputus. Tidak ada manfaatnya. Satu. Tapi nanti keluarga sing duwe iman manfaat. Dikumpulkan bahkan ya, reuni nanti surat At-Tur. Sama yang mau coy dengan aba akum wa dzurriyyah dikumpulin semuanya. Bahmu, anak putu-putumu kumpul kabeh. Oh, putumu tak. Oh iya lah kita terus ya. Itu ya menarik. Oke. Sekarang kita lanjut sedikit. Itu yang disebut Allah dengan dhol. You tersesat. You gelap ya. Oke. Ya, 5 menit lagi lah. Nah, itu satu pelajarannya, Satu dari aspek. Yang kedua, pelajarannya apa dari ayat pertama itu? Requirement untuk menjadikan ketidakbolehan orang menjadikan wali. Surat apa itu? Mumtahinah. Tapi kalau sampean nanti bikin tulisan, bikin skripsi tentang wali, ditonton kabeh. Karena boleh jadi tidak hanya itu aja requirement-nya. Satu harus internal eksternal. Oke. Yang saya katakan tadi. Karena untuk yang non muslim kita ngapain? Ya toh? Yang kedua tentang requirement perwalian. Oke. Yang ketiga cara untuk mendapatkan mualah. Ya. Atau kedekatan dengan seseorang, kedekatan dengan siapapun. Ini persis prinsipnya Rumi. Kata Rumi itu kayak begitu Rumi membahasakan hadis takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian akhlaknya Allah. Kata Rumi itu
kalau mau dicintai sama seseorang, miriplah dengan orang tersebut. Kalau di Inggris, like begets like, kata orang Inggris. Yang serupa melahirkan yang serupa lagi. Serupakan aja, nanti akan jadi perwalian. Ya. Jadi ini seneng apa? Soto, seneng mau soto. Kok ketemu kok somehow. Sampai kok deh hari udah ketemu nih. Terus lagi. Nggak percaya lakonono. Bener kan itu, Rek? Kamu suka musik etnik, engkau lah ketemu Bu Ed. Karena di dunia itu ngono ternyata semuanya. Keilmuan itu ya ngono iku. Linguistik itu profesor yang ngono dhewe ngono. Ya ngono iku. Kamu lek cinta sama linguistik kok ketemu ro kabeh wong-wonge. Oh ngono ya. Macam ngono iku. Kon seneng dzikir kok ketemu top-topane ahli dzikir kabeh, macam ngono. Seneng tafsir kok lah ketemu top-topane ro kabeh kan. Panjang dunia itu begitu. Kita diikat oleh kecintaan. Yang menarik sebenarnya yang mengikat kita jasati apa enggak? Yang mengikat kita itu kecintaan, mawaddah itu. Itu yang kemarin kita bahas itu. Al-arwah junudun mujannadah. Roh kita itu seperti batalion yang berbaris satu-satu sama lain sesuai dengan kelompoknya. Ngono gampang. Jadi Rumi. Kalau kamu ingin bersanding dengan mawar, jadikanlah kubu-kubu. Oh sudah diulat, nggak seneng mawar. Moh, gelap. Wah, mawar yang merekah nanti. Ngono kubu-kubu ini. Ya, hanya ngono. Hukumnya itu begitu. Hukumnya begitu. Oke? Kan itu siapa yang jadi wali? Dia yang paling banyak apa? Mengimplementasikan sifatnya pangeran. Dia Rahman, dia Rahim, dan segala macamnya setan. Siapa yang paling mensifati akhlaknya Allah? Rasulullah, sampai di Quran dilukiskan dua sifat Allah melekat pada diri Nabi. Ghafur, Rahim. Rauf sama Rahim sifatnya siapa? Allah. Tapi di Al-Quran dijadikan sifatnya Nabi. Bayangin. Ya dah? Laqad ja'akum rasulun ya apa terus itu? Wabil mu'minina raufur rahim. Masya Allah, bayangin sifatnya pangeran sudah disifatnya kanjeng Nabi. Dawakmu apa nih? Iya ya. Nah kalau ngono ya pantes toh, pantes toh, karena dia menjadi orang paling dekat dengan Allah SWT. Karena dia paling mirip. Ya, pasti ada kecintaan. Sampean lek nggak percaya tonton, wong sak bojo-bojo. Kalau dia memang jodoh, apalagi dia cintanya api, serubun, mesti mirip om loro. Sampean gue lek ketemu iya ya, ternyata akeh padha ya awake. Ngono. Lucu. Loh, masku ambek bojone, suwereng lek ngomong bareng. Loh iya lah, sampean dhisik ngomong iki. Sopo ngono wae. Lah temenan rek. Oh ndak percaya jodoh iku ngono. Nanti semakin mirip. Nah kalian ndak karena hatimu ndak nyampur. Ndak junudumu dan nada. Ya itu, ngomong sing selingkuh itu loh, ndak ketemu ngomong ini, nanggepane ngene, tanda-tanda kan. Ndak nyambung. Itu menarik. Meskipun dalam hal itu mungkin beda. Kayak aku ibu cukup beda. Aku seneng asik, bojo seneng gue seneng lebih, ndak nyambung belas. Dene ngiler lek nonton roti, aku moh ya roti, ngono. Gorengan aku seneng. Misalnya. Tapi ada banyak persamaan yang menyatukan. Orang itu kalau tidak ada persamaannya, mesti tidak akan campur. Rumi bahkan godain kita. Dia ke pasar, kata Rumi, nonton ada orang gila tersenyum. Rumi pulang, kenapa orang gila itu tersenyum? Jangan-jangan ada unsur kegilaan juga pada diriku, kata Rumi. Untuk renungi. Karena tidak mungkin dua orang itu memiliki, kalau tidak memiliki kesamaan. Benar ya? Jadi semakin banyak persamaan, semakin melahirkan cinta. Tidak percaya, tangan. Makanya yuk pelajari psikologi ini. Aisyah, apa anak ini? Samain dirimu. Dewe kok itu, kok magnet rek. Junudun mujannadah. Oke, itu prinsipnya begitu, prinsipnya orang itu. Ya, kalau kita disatukan oleh apa? Mungkin karena sama-sama senang tafsir. Ya dah, seneng Quran, ya muka-muka itu ikatannya. Ya, karena itu mesti ngono itu nggak mungkin. Oke. Itu yang ketiga yang bisa kita ambil hikmahnya. Wah, guys ya. Nggak
selesai. Oke, singkatnya nanti kita lanjutin minggu depan, tapi sekarang Anda lihat 2/3 saya lihatkan agak cepat aja, mungkin 5 menit teman. Yakhafum yakunu lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatum bisu' wa waddu law takfurun. Ya. Ayat kedua ini menjelaskan bitter feeling of disbeliever. Ya, yang pertama saya mudahkan dulu ya. Yang pertama ini prohibition ya, untuk ngambil apa? Friendship, aulia, boleh Anda terjemahkan dengan intimasi ya, friendship ya, namanya aulia untuk secara mudah. Nah, tidak boleh dilarang oleh Allah. Ayat keduanya menjelaskan perasaan pahit yang dimiliki oleh orang mukmin, dan itu menjadi alasannya ya. Dan bitter feelingnya itu munculnya dari mana? Dari dua sifat tadi itu, internal sama eksternal itu tadi. Itu ayat keduanya. Ya. Ayat ketiganya Allah jelasin kenapa sih kamu kodak begitu. Ini bukan maunya Allah, tapi Allah nunjukin kalau kamu ngambil ada gunanya kok, useless kok. Ya. Allah nunjukin reasoningnya. Jadi kalau ayat 1 sampai ayat ke-4 sebenarnya itu penjelasan tentang larangan sama reasoning. Oke, 1 sampai 3. Jadi 1 sampai 3 larangan Allah sama reasoningnya. Itu yang menarik. Allah itu kalau melarang sesuatu ada reasoningnya. Padahal saya tanya, memang penting Allah menjelasin reasoning? Kita miliknya Allah, diciptain oleh Allah. Tidak perlu. Kadang saya kalau nyuruh anak tidak butuh alasan. Jain. Saya tidak perlu jelas. Ini loh, kalau kejain nanti manfaatnya begini. Allah itu Masya Allah ya. Dia Al-Qahar, Al-Jabbar. Tapi mohon kita ini masih dikasih alasan. Jadi mikir, sebenarnya Allah itu tanpa alasan pun sudah. Ya, mestinya kan begitu. Tapi dikasih reasoning. Nah, ayat keempat, lihat, setelah dikasih teori, indahnya ayat ini. Ada orang yang kalau cuma dikasih teori nggak masuk di otaknya. Karena itu kemudian dikasih contoh nyata. Bagaimana sih mestinya kamu dealing dengan non-muslim. Contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi dikasih live example-nya. Jadi tidak teoretikal lagi, eksperimental lagi sekarang. Yang atas teoretikal, yang ini sekarang eksperimen. Kamu bisa nyontoh, Nabi Ibrahim ya, sama keluarganya begini. Karena itu kalau Anda lihat, menarik ya, di keluarganya dibikin non-muslim, masyarakatnya dibikin non-muslim, karena untuk tujuan kita bersama. Dan yang mind blowing menurut saya adalah karena ternyata Ibrahim menjadi bapak semua agama. Karena itu kalau kamu mau di ayat ini kamu mau tarik kepada etika berinteraksi antar sesama agama, memang cocok kalau pakai etikanya Nabi Ibrahim. Ya. Kata Brahma menurut Ibnu Ashur mungkin juga berasal dari kata Ibrahim. Ya. Yang nanti menjadi Brahma dari kata Abraham. Ya, wallahu a'lam. Ya. Itu saja. Wayai mulai goreng tempe. Ya. Wah, seorang